Bercita-cita menjadi ahli nuklir dan diplomat sejak remaja, Andi Yantriani akhirnya memutuskan membantu perempuan korban kekerasan setelah melihat krisis ekonomi yang berpuncak pada tragedi Mei 1998. Peristiwa itu membuat saya terhenyak betul ya. Saya pikir ini kalau kita mau kerja sungguh-sungguh untuk membangun Indonesia, tampaknya kerjanya harus dari dalam negeri, bukan di luar negeri di dalam proses diplomasi yang merupakan hilir ya dari proses pembelaan gitu. Sebagai Ketua Komnas Perempuan, Andi mengatakan laporan yang masuk ke lembaga yang dipimpinnya hampir 70% adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak terbatas hanya kekerasan suami terhadap istri. Kekerasan di dalam relasi personal sebenarnya bukan cuma rumah tangga dalam artian suami terhadap istri, tapi juga bagaimana misalnya anak perempuan mengalami kekerasan oleh ayahnya, ayah tirinya, saudara laki-lakinya, pamannya, kakeknya gitu ya. Andi juga menyesalkan stigma di masyarakat yang menyebutkan perkosaan aib bagi perempuan. Padahal harusnya itu adalah aib si pelaku karena mencoreng rasa kemanusiaan dan menjadikan perempuan sekadar objek seksual. Nah, beban untuk bisa menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari aib inilah sebetulnya yang mendorong banyak sekali praktik sampai sekarang di mana justru korban kekerasan seksual masih bungkam, tidak berani melaporkan kasusnya. Halo sahabat Liputan6.com, kembali lagi bersama dengan saya Ratu Surya Sumirati Bincang Liputan 6, di mana kali ini kita akan berbincang bersama dengan seorang tokoh yang sangat peduli dengan isu kesetaraan gender dan juga kekerasan terhadap perempuan. Beliau adalah Andi Yantriani, Ketua Komnas Perempuan. Langsung saja kita sapa karena beliau sudah berada di samping saya. Selamat pagi Bu Andi, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, sehat. Semoga sehat juga ya Mbak Ratu. Amin, Alhamdulillah. Bu Andi ini sibuk ya, baru pulang dari Batam terus langsung ke Aceh ya? Ya gitu deh. Namanya juga Komnas Perempuan ya, karena kan kita banyak hal-hal yang harus diperiksa dulu, terutama jelang akhir tahun. Benar sekali ya, jadi banyak banget kesibukan sebelum menutup akhir tahun ini ya Ibu ya. Ibu nih saat remaja, saya dengar-dengar bercita-cita menjadi diplomat ya, dan sempat masuk juga ke hubungan internasional di UI. Nah pada titik mana nih kemudian Ibu Andi merasa nggak lagi menjadi pilihan masa depan untuk jadi diplomat? Sebetulnya kalau ditanya cita-cita remaja saya justru jadi ahli nuklir. Karena itu saya sebetulnya SMA-nya itu ngambilnya A1 kalau dulu berarti kelas fisika ya. Dan bisa ikut lewat jalur prestasi. Tapi saya ingat satu hari saya nonton nonton televisi. Terus ada Pak Ali Alatas lagi bicara tentang kondisi Indonesia dan waktu itu Timur-Timur. Saya ingat istilahnya itu adalah kerikil di waktunya Indonesia. Saya pikir sebetulnya ada ruang juang yang berbeda ya gitu, dan mungkin pada saat itu kan masih ada keinginan gitu ya, karena kita besar dengan model penataran P4 gitu tentang penghayatan dan pengamalan Pancasila dan lain-lain. Oh sepertinya jangan-jangan ruang untuk melakukan pembelaan terhadap Indonesia tuh justru di dalam diplomasi luar negeri gitu. Karenanya setelah lulus SMA, saya langsung ingin masuk ke hubungan internasional. Nah, dalam perjalanan lagi sekolah itu terjadilah pemberedelan tempo misalnya. Jadi saya waktu itu diajak untuk mempelajari kenapa sih bisa sampai dibredel media-medianya, kenapa pemerintah tidak memberikan ruang untuk masyarakatnya menyatakan pandangannya dan kritiknya gitu. Lalu macam-macam hal lain yang terjadi ya, setelah itu kan krisis ekonomi dan berpuncak pada tragedi Mei 98. Peristiwa itu membuat saya terhenyak betul ya, saya pikir ini kalau kita mau kerja sungguh-sungguh untuk membangun Indonesia, tampaknya kerjanya harus dari dalam negeri, bukan di luar negeri di dalam proses diplomasi yang merupakan hilir ya dari proses pembelaan gitu. Sementara yang perlu dibenahi itu justru di dalam negerinya, di hulunya. Dan memang peristiwa Mei 98 secara spesifik kekerasan yang dialami oleh perempuan yang memberikan kesempatan mulai dari peristiwa kekerasan seksual yang ditargetkan pada etnis Tionghoa pada tragedi Mei 98 itu, tetapi juga informasi tentang berbagai kekerasan yang terjadi misalnya di daerah operasi militer, di Papua, dulu Timur-Timur, Aceh dan lain-lain, serta pada peristiwa
98, 97, 98 itu kan di Indonesia semua daerah tuh konflik gitu ya. Terus jadi ada banyak sekali cerita-cerita tentang kekerasan yang terjadi. Karena itu saya merasa bahwa ini pilihan yang tepat untuk membuat sesuatu yang memungkinkan kekerasan terhadap perempuan ini tidak berulang, karena rasanya terlalu berat bahwa pengalaman kesedihan yang sama itu masih harus dialami oleh generasi-generasi Indonesia ke depan. Jadi pada titik itulah saya memutuskan bahwa meskipun saya belum selesai sekolah, tampaknya saya akan memilih bekerja di dalam negeri. Itu juga yang membuat Ibu Andi jadinya ingin ya masuk ke dalam Komnas Perempuan. Sebenarnya nggak juga sih. Jadi gimana nih jadi? Justru awalnya saya ikut dalam membangun media kampus ya, dan kemudian saya ikut pelatihan di jurnal lewat kawan-kawan AJI, Indonesia Jurnalis Independen, dan saya ikut ke satu kantor berita. Tapi kemudian di fase itu juga saya harus menyelesaikan skripsi saya untuk lulus kuliah kan. Pada saat itu saya memang sejak SMP punya keinginan untuk mencari tahu apa yang sebetulnya terjadi di sekeliling saya. Saya kan besar ya, lahir dan besar di Pontianak di Kalimantan Barat, dan saya hidup di dua tempat, yaitu hidup di kampung yang kalau dulu belum ada jalan darat, kami harus naik kapal kecil gitu, itu sekitar 4 jam ke sana. Dan karena orang tua saya sangat memprioritaskan sekolah, jadi kami juga diberikan kesempatan untuk tumbuh di kota gitu, karena kan di kampung nggak ada sekolahan yang baik lah gitu. Nah, saya melihat teman-teman saya pada usia SMP, khususnya teman-teman perempuan, itu mulai dinikahkan dalam usia yang sangat kecil, sementara kami masih menata cita-cita ya. Ini habis SMP mau sekolah SMA di mana, habis SMA itu mau belajar apa dan lain-lain. Masih umur 14-an kan ya? Mungkin peristiwa pertama sekitar 13-14 tahun ya. Jadi teman-teman saya dimulai dinikahkan gitu kan dengan macam-macam model gitu. Jadi ada yang dikembali, kalau mereka adalah transmigran biasanya bahkan diajak pulang ke kampung orang tuanya, kemudian dinikahkan di sana, atau dinikahkan di kampung, atau bahkan kalau dia dari etnis Tionghoa itu dinikahkannya sampai ke Taiwan gitu. Dan itu bisa jadi suaminya itu usianya udah 2-3 kali lipat dari usia dia, bahkan bisa lebih tua daripada usia orang tuanya. Nah, saya selalu berpikir kenapa orang nggak merasa ada yang salah ya gitu dengan proses ini. Karenanya waktu dan saya ingin tahu ya, ingin tahu sekali gitu sebenarnya apa yang terjadi sih gitu, dan semua orang menganggap ya kan anak perempuan pada akhirnya menikah gitu. Kalaupun perginya sampai jauh tuh etnisnya sama, nggak akan ada masalah. Dan memang kemudian kita melihat keluarga yang terutama ya yang menikah sampai ke luar negeri, orang tuanya tuh kehidupan ekonominya jadi agak lebih baik gitu ya. Jadi bukan saja dari uang mahar atau uang mas kawinnya gitu, tapi juga ketika anaknya sudah di luar negeri bisa ngirimin uang ke orang tuanya, baik karena dianya kerja di sana ataupun dari kelola uang domestiknya. Jadi waktu kuliah saya memutuskan bahwa saya ingin menulis tentang ini, soal perkawinan transnasional dan apa sebetulnya yang menjadi dasar peristiwa ini bisa ada. Di saat itu di Indonesia ini gender dan hubungan internasional belum berkembang dan tidak ada pendamping pembimbing skripsi yang punya informasi tersebut. Hanya ada kalau saya boleh menyebutkan Mbak Ani Sucipto, salah satu pemikir akademisi Indonesia ya yang memang juga fokus pada isu gender yang mendukung saya, terus bilang oke, karena harus membuktikan ini adalah ilmu hubungan internasional, saya diminta untuk mencari pembimbing keluar dari kampus. Dan pada saat itu salah satu tokoh perempuan yang aktif dalam isu migrasi, TKW dan lain-lain adalah Mbak Tati Krisnawati yang merupakan salah satu komisioner di Komnas Perempuan. Jadi saya sebenarnya terbawa ke Komnas Perempuannya karena itu. Waktu diminta untuk saya minta untuk jadi pembimbing skripsi ini, Mbak Tatinya menyebutkan boleh tapi bantu kami dulu karena ini sedang lagi mau bikin satu kegiatan, yaitu
seminar internasional tentang perlindungan saksi dan korban. Karena memang waktu itu tahun 2000 sampai tahun 2000 kan kita belum punya ya perlindungan saksi dan korban, baik itu payung hukumnya maupun lembaganya. Nah, dan nanti ini karena seminar internasional akan datang para hakim dari pengadilan-pengadilan tinggi Yugoslavia dan Rwanda. Saya pikir kapan lagi ya anak hubungan internasional punya kesempatan untuk bicara langsung dengan para hakim yang dahsyat-dahsyat ini gitu. Nah, jadinya saya bilang oke, kalau gitu saya bersedia jadi relawan mengorganisir kegiatan ini. Dan dari situlah sebetulnya saya terus bersama Komnas Perempuan sejak tahun 2000. Sejak tahun 2000 sampai 2014 ya saat itu kan? Betul, 2014. Karena usai dari 2014 menjadi komisioner untuk Komnas Perempuan, Bu Andi memutuskan untuk keluar, itu kenapa? Saya sebetulnya punya 2 kali break ya dari Komnas Perempuan kalau lihat perjalanan saya dari tahun 2000. Jadi tahun 2003 saya memutuskan untuk sekolah lagi. Waktu itu saya ditanya, sebenarnya kamu mau sekolah apa? Saya bilang saya mau sekolah media dan komunikasi karena saya percaya bahwa untuk melakukan perubahan khususnya terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dibutuhkan perubahan paradigma yang luar biasa. Dan itu berawal dari kerja kita dengan masyarakat. Dan karenanya ada kebutuhan untuk bisa menyampaikan gagasan-gagasan kita dengan lebih tepat kepada masyarakatnya. Nah, saya sekolah 1 tahun, dapat beasiswa ya. Jadi waktu saya pulang, kebetulan sekali, atau bukan kebetulan sekali ya, sebetulnya itu waktunya bersamaan dengan kematian Cak Munir. Nah, waktu saya kembali ke Indonesia ini, saya diminta untuk, ayo kita buat peringatan untuk Cak Munir bersama-sama dengan teman-teman. Karenanya di Komnas Perempuan, Cak Munir ini kita anggap sebagai salah satu perempuan pembela HAM. Jadi perempuan pembela HAM itu bukan hanya perempuan yang melakukan pembelaan-pembelaan hak asasi manusia, tetapi juga siapa saja yang melakukan pembelaan terhadap hak perempuan. Dan Cak Munir adalah salah satu tokoh yang selalu mengingatkan tentang peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai konteks kekerasan di situasi-situasi konflik dan pelanggaran HAM di Indonesia. Nah, saya sebetulnya masih pikir-pikir mau sekolah lagi, terus tsunami, ya kan di tahun 2004 itu. Pada saat tsunami, salah seorang komisioner Komnas Perempuan berasal dari Aceh, kemudian memutuskan untuk pulang ke Aceh, dan saya diminta untuk membantu beliau melakukan pendokumentasian tentang kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam situasi pasca konflik. Karena segera setelah itu ada diskusi soal memorandum understanding-nya Helsinki Aceh Indonesia, kemudian dan juga pasca tsunami tentunya. Nah, Aceh saya kenali dari mulai awal saya bekerja ya di Komnas Perempuan karena memang menjadi salah satu wilayah di Komnas Perempuan, dan karena itu saya memutuskan untuk oke lah sekolah bisa ditunda. Gitu, saya bantu mengerjakan ini dulu. Ada yang lebih mendesak saat ini? Iya, rasanya pada saat itu harus diambil dulu ya ruang untuk memastikan bahwa isu kekerasan terhadap perempuan pasca bencana tsunami, pasca perjanjian damai itu betul-betul bisa kita pahami, karena di banyak konteks perdamaian lainnya perempuan yang sebetulnya di dalam situasi konflik itu menjadi tulang punggung keluarga, tulang punggung komunitasnya, justru menjadi pihak yang tidak dilibatkan di dalam proses-proses membangun perdamaian, baik secara formal maupun diakui dan dibantu secara informal untuk menjalankan peran-peran kepemimpinannya itu. Nah, setelah itu, jadi saya mau menyampaikan nih gini, kebanyakan waktu saya di Komnas Perempuan itu lebih karena dalam pandangan saya ada situasi-situasi yang sebetulnya jauh lebih mendesak. Segera setelah itu banyak laporan di Komnas Perempuan tentang kebijakan-kebijakan diskriminatif di banyak daerah. Dan saya diminta untuk membangun satu tim pemantauan di 7 provinsi, 21 kota kabupaten tentang apa dampak otonomi daerah bagi perempuan. Nah, dari situlah kemudian saya naik jadi komisioner dalam pemilihannya Komnas Perempuan, karena komisioner itu kan dipilih secara independen melalui juga proses bersama publik dan lain-lain. Dan komisioner itu bekerjanya 5 tahun sekali.
Nah, jadi saya mulai menjadi komisioner 2010-2014. Dan pada akhir 2014 saya bersama dengan teman-teman itu mengupayakan ada pondasi untuk memastikan isu kekerasan seksual mendapatkan perhatian dengan kampanye Kenali dan Tangani yang menjadi pondasi untuk membangun RUU penghapusan kekerasan seksual yang kemudian di tahun 2022 kita dapatkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dan pada durasi itu juga mencoba mengembangkan satu model untuk memastikan pelanggaran HAM masa lalu, khususnya kekerasan terhadap perempuan tidak dilupakan supaya dia tidak berulang. Dan membangun ruang pemulihan terutama bagi keluarga-keluarga dan komunitas penyintas. Karena itu kami mengupayakan memorialisasi bagi korban Mei 98 khususnya di dua komunitas ya, komunitas perempuan Tionghoa dan juga komunitas ibu-ibu miskin kota yang kebanyakan anak-anaknya dan orang terkasih ditemukan dalam kondisi terbakar di beberapa pusat-pusat belanja. Dan buat saya itu satu peristiwa yang sangat mengharukan ya, di mana para ibu ini bisa duduk bersama-sama memikirkan apa simbol yang mau dibangun, dan itu dilakukan di TPU Pondok Rangon di mana ada 113 makam jenazah yang tidak dapat diidentifikasi. Tentunya ini mungkin terjadi karena ada dukungan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada kalau Mbak Ratu ingat di 2010-2015 juga ada peristiwa-peristiwa besar terkait dengan bagaimana Indonesia menata kelola keberagamannya. Meskipun itu bukan peristiwa pertama karena kebanyakan itu adalah peristiwa yang berulang. Salah satunya yang sangat memukul saya adalah Cikesik ya, karena penyerangan pada kelompok Ahmadiyah, saudara-saudara kita juga. Pada saat itu buat saya sangat buas sekali gitu. Saya tidak bisa membayangkan bangsa Indonesia bisa melakukan hal setega itu gitu. Dan itu membuat saya merasa mengulang peristiwa kekelaman tahun 98 ya, yang membuat saya mengambil keputusan yang berbeda, ataupun peristiwa-peristiwa lain yang dimana saya selalu berada dalam posisi melihat konflik-konflik dan kekerasan gitu. Lalu saya berjumpa dengan ibu-ibu penghayat kepercayaan yang bercerita tentang ini bukan cuma soal sulit hidup, bahkan ketika sudah meninggal pun tidak bisa dimakamkan karena orang menolak jenazah dimakamkan gitu ya. Orang-orang terkasih yang kalau dalam pengalaman personal kehidupan kita kan itu mungkin hal terakhir yang kita lakukan secara duniawi gitu kepada orang yang kita kasihi, karena setelah itu mungkin hanya kita bisa mendaraskan doa-doa kan ya gitu. Dan saya ingat di ruangan di mana kita sekarang lagi berada ya, saya mendengarkan ibu itu bercerita tentang bagaimana dia tidak bisa mengkebumikan suaminya. Itu membuat saya menangis, dan itu sebetulnya sesuatu yang dalam pengalaman saya itu udah kayak sebagai pendokumentasi, sebagai pelapor kekerasan terhadap perempuan, harusnya ketika ada korban kitanya berjarak ya, tidak terbawa, malah harusnya kita yang menenangkan gitu misalnya. Ini kebalikannya, jadi saya ditenangkan oleh ibu itu kan gitu, yang ibu itu bilang, Mbak nggak apa-apa kok, akhirnya bapak bisa dikuburkan gitu, nggak apa-apa, ini udah berlalu gitu kan, tapi saya ingin sekali agar Indonesia tuh nggak kejadian seperti ini lagi. Nah itu saya ingat mereka datang di 2012, pada tahun 2014 ternyata ada peristiwa yang sama lagi. Terjadi penolakan pada penguburan salah satu kawan maksudnya saudara kita juga ya, penghayat kepercayaan gitu. Jadi peristiwa-peristiwanya tuh begitu keluh ya. Jadi pada pengalaman-pengalaman perempuan pembela HAM ataupun pendamping korban, ini yang disebut dengan burnout, lejar. Kita jadinya sangat marah, frustasi, nggak tahu apakah ini perubahan yang kita bayangkan tuh akan terjadi atau enggak gitu. Bawaannya kalau lagi ketemu orang, apalagi pihak-pihak yang kita anggap berwenang, itu bawaannya marah aja gitu kan ya. Jadi saya pikir ini udah nggak baik ini gitu ya. Jadi saya pikir ini nggak baik. Saya ingat dalam satu peristiwa saya pulang ke rumah, lalu ada berita tentang situasi penyerangan di salah satu desa. Saya itu nangis sambil nonton televisi gitu.
ayah saya sebenarnya hampir tidak pernah paham saya melakukan apa. Bagi ayah dan ibu saya yang penting kamu melakukan kebaikan saja, itu cukup gitu. Nah, saya ingat ayah saya tuh langsung yang kayak yang, "Nak, kamu kalau udah nggak kuat lagi berhenti gitu, karena kalau nggak kamu patah," gitu. Saya pikir itu pernyataan yang sangat penting ya, karena itu sekitar kuartal pertama 2014 dan semester berikutnya adalah pembukaan untuk seleksi komisioner Komnas Perempuan. Mengingat apa yang sedang saya alami, bagaimana saya menyikapi atau merespon, dan saya pikir untuk kita memperjuangkan pemenuhan hak asasi manusia, tidak ada privilege sebetulnya untuk pesimis. Gitu, karena kalau bagaimana kita bisa bekerja dan berjuang dengan pesimis, kita harus yakin bahwa perubahan itu mungkin. Perubahan itu juga akan membawa kebaikan sebagaimana yang kita cita-citakan gitu, bersama sebagai bangsa Indonesia kan, yang janji di dalam konstitusinya itu kan adil dan sejahtera buat semua gitu. Karena itu saya memutuskan saya break dulu. Tapi breaknya sebenarnya nggak ada kapan mau selesai breaknya gitu. Saya cuma pikir mungkin saya harus berjarak dari posisi di Komnas Perempuan. Saya harus belajar lagi, itu yang saya ingat ya, saya harus belajar lagi. Waktu itu opsinya adalah belajar bagaimana cara belajarnya. Lalu saya bilang saya mau belajar dari inisiatif masyarakat yang berkembang. Inisiatif-inisiatif yang dari bawah, yang bertumbuh, yang menjadikan Indonesia terus bisa ada dan terus maju. Nah, karena itu saya pulang ke Kalimantan Barat, ke kampung halaman ya, ini judulnya anak yang pulang ke kampung halaman setelah 15 tahun gitu, karena saya lebih banyak di Jakarta, saya lebih dekat dengan isu Aceh, isu Maluku, pokoknya di luar Kalimantan Barat sendiri gitu. Terus saya balik, saya belajar dari teman-teman dan kemudian mencoba membuat inisiatif kecil, tapi buat saya mungkin itu yang akan berjejak. Jadi saya membuat bersama dengan saudara-saudara, keluarga ya, dan juga teman-teman, saya membuat 2 hal. Yang pertama mendirikan sekolah, ini pusat kegiatan belajar masyarakat, namanya Sekolah Cerlang, dan kemudian juga membuat satu organisasi, Suara Asa Khatulistiwa, yang saya inginkan, saya mimpikan menjadi platform untuk kawan-kawan muda menggagas pemikiran-pemikiran kritis, membangun daerahnya, dan daerah itulah karena namanya Suara Asa Khatulistiwa, dari garis ekuator memberikan inspirasi bagi Indonesia. Luar biasa sekali, ternyata ya Bu Andi ini memang banyak sekali tekanan secara mental juga ya saat mengerjakan pekerjaannya sendiri. Jadi sekarang saya sih melihatnya seperti ibarat lilin ya Bu Andi itu. Jadi menerangi orang lain tapi diri sendiri habis. Karena mungkin itu terlalu keras kadang melihat kejadian-kejadian seperti itu, sehingga harus sedikit break agar bisa mengembalikan lagi ya keadaan mental yang lebih baik lagi. Betul, dan mungkin ini karena perjalanan di masa kecil ya. Jadi dulu untuk angkatan kami kan ada yang namanya penghayatan P4 itu ya, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, yang kami itu harus ditatar berjam-jam gitu. Dan itu kan isunya tentang nasionalisme, tentang bagaimana kita membayangkan Indonesia gitu. Jadi kalau generasi yang sekarang mungkin nggak merasakan. Kalau generasi saya itu kami setiap misalnya masuk SD itu ada penataran P4-nya, masuk SMP penatarannya, SMA penatarannya lagi gitu, sampai kuliah juga penataran. Kalau jadi ASN juga penataran lagi ya. Terus ada lomba-lomba yang dibuat itu, dan kebetulan memang saya menjadi bagian dari tim di tingkat provinsi, baik waktu saya SMP maupun saya SMA. Karena itu model pendaftaran P4 yang saya dapatkan itu mungkin lebih panjang dari sebagian besar teman-teman seusia saya. Jadi lebih membekas gitu ya? Betul, jadi saya itu kayak peer educator sebetulnya di antara kawan-kawan pada masa SMP dan SMA. Dan kalau di masa itu kan salah satu kebanggaan kita itu menjadi wakil dari daerah, nanti puncaknya itu berjumpa dengan Bapak Presiden gitu. Nah, jadi di dalam saya itu terpatri sangat kuat cita-cita tentang apa itu Indonesia dan bagaimana Indonesia yang dibayangkan, tentang Indonesia yang datang dari berbagai suku, etnis, kita akan saling jaga, saling bangun untuk menuju cita-cita itu yang tadi itu adil, makmur dan sejahtera bagi semua tanpa kecuali gitu. Jadi situasi
idealisasi itu ketika dia harus bertabrakan dengan realitanya ya, dan upaya yang kita bangun, tiba-tiba jurang itu begitu besarnya rasanya pada saat itu. Dan tapi ini sebetulnya sesuatu yang sangat biasa sebetulnya dihadapi oleh kawan-kawan yang melakukan pendampingan pada korban ataupun di dalam ruang pembelaan HAM. Karenanya memang salah satu hal yang penting ya, kita pas sekali nih ya menatap atau berada di inilah sebagai latarnya. Ini adalah perempuan-perempuan pembela HAM di berbagai sektor, di berbagai wilayah di Indonesia yang memang telah mendahului kita. Jadi kami di Komnas Perempuan sengaja membuat ini sebagai tribute, dan tentunya ini bukan list yang selesai ya, karena sebetulnya masih banyak lagi gitu. Banyak dari kami mengalami lejar gitu, burnout tadi itu, dan bisa memberikan dampak yang sangat serius sebetulnya pada kesehatan. Bukan saja soal kesehatan jiwa, tapi dari kesehatan jiwa itu juga bisa melahirkan gejala-gejala kesehatan fisik lainnya ya gitu. Kemudian akhirnya pada momen apa ini Bu Andi memutuskan untuk kembali lagi ke Komnas Perempuan dan akhirnya menjadi ketua? Nah ini memang pilihan yang tidak gampang. Pada tahun 2019, jadi setelah di Kalimantan Barat, saya juga sempat belajar lah ya, sekaligus membantu kawan-kawan di Sulawesi Tengah pasca gempa dan likuifaksi yang ada di sana, belajar tentang bagaimana kawan-kawan menghidupkan inisiatif-inisiatif lokal membangun masyarakat pasca bencana, di mana isu kekerasan terhadap perempuan ya di kamp pengungsian saat mereka balik lagi itu kan jadi bagian yang integral. Jadi meskipun saya bilang saya berjarak dari Komnas Perempuan, sebetulnya nggak pernah betul-betul putus ya, nggak pernah benar-benar lepas dari ya pada isu akhirnya itu sendiri gitu, dan dari upaya-upaya bersama. Nah di tahun 2019 saya pikir oke, ini kita akan menatap 25 tahun reformasi, 25 tahun Komnas Perempuan. Dan mungkin ini adalah momen yang tepat gitu untuk memastikan bahwa kita ada jembatan dari satu fase menuju fase berikutnya. Ini kayak mungkin pengalaman RPJMN, RPJP gitu kan ya, sama dengan rencana pembangunannya Indonesia kan, setelah 25 tahun lagi nih gitu. Dan pondasi 25 tahun kita harus tahu persis apa yang kita peroleh, apa yang kita belum terperoleh, jurang apa yang kita miliki, dan apa yang perlu kita lakukan ke depan dengan tantangan-tantangan yang tentunya juga tidak akan lebih gampang dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Nah, saya juga berkomunikasi dengan banyak pihak, tapi sebenarnya saya cukup galau ya, karena saya pikir jangan-jangan kalau saya masuk ke Komnas Perempuan waktu saya nggak cukup untuk cari beasiswa lagi nih untuk sekolah gitu. Masih ada mimpi itu soalnya iya, ya. gitu, karena apa ya, sekolah itu menurut saya hal yang istimewa ya, karena memberikan kesempatan kita untuk menata pikir dan juga menata gerak kita ke depan. Jadi setelah saya timbang-timbang, saya punya pengalaman yang sangat personal sebetulnya atas keputusan itu. Jadi di masa tadi saya cerita ya, di 2019 kami mengupayakan memorialisasi, dan ada satu rekan yang kemudian karena kesehatannya, ini sangat dekat sekali dalam proses itu, meninggal dunia. Waktu saya mau mengambil keputusan, karena saya galau sekali, dan juga saya tahu bahwa kalau saya masuk ke Komnas Perempuan lagi, maka beberapa upaya yang sedang digagas di Kalimantan Barat tidak bisa saya lakukan secara intensif, karena saya tahu beban kerja di Komnas Perempuan gitu. Dan waktu itu sekolah kami baru awal sekali kan ya, baru ada usia dini, baru sampai TK gitu, sementara kami lagi menggagas mungkin nggak ya ini bisa sampai SD. Saya bercerita dengan kakak saya yang mengelola sekolah, terus dia bilang, kamu putuskan apa yang menurutmu paling baik untuk ruang juangmu. Dalam situasi itu saya merasa sahabat ini yang telah meninggal itu datang dan kayak meluk aja gitu, apapun yang kamu putuskan akan baik. Itu saya ingat banget karena udah sampai deadline banget gitu ya, hari terakhir sekali untuk memasukkan pendaftaran itu. Terus saya pikir oke, saya berdoa lah ya, memutuskan itu.
dan saya diberitahu sama orang karena ini adalah periode saya yang kedua, kecil kemungkinannya kalau di dalam proses ini bukan sekedar coba-coba mau daftar gitu. Kira-kira kans untuk berhasilnya tuh 80% lah ya gitu. Dan artinya 5 tahun ke depan saya akan mendedikasikan seluruh waktu saya sebagian besarnya untuk Komnas Perempuan dan segenap perjuangannya bersama mitra-mitra di daerah. Jadi ya sudah, akhirnya saya putuskan oke, kayaknya 5 tahun belajar dari kawan-kawan di komunitas, break sebentar, dan juga ini ada kebutuhan untuk memastikan jembatan 25 tahun yang pertama menuju 25 tahun yang kedua, saya bismillah lah gitu ya, langsung ajalah daftar gitu. Dan saya yakin bahwa saya akan bekerja dengan teman-teman yang juga memiliki satu keresahan, dua tapi dedikasi dan keinginan yang serupa. Luar biasa. Kemudian apa kasus terbanyak yang ditangani Komnas Perempuan sepanjang Bu Andi menjabat menjadi ketua berdasarkan laporan yang masuk ke Komnas Perempuan? Saya periode kami ini kan masuk di 2020 ya. Biasanya akan ada waktu 3 bulan untuk memutuskan gimana nih kepengurusan, karena memang di Komnas Perempuan itu tidak langsung dipilih siapa ketuanya, tapi dibuat masa transisi agar semua komisioner bisa saling kenal gitu ya, dan saling tahu ini yang cara kerjanya kayak apa gitu, sehingga pada saat pemilihan akan menjadi lebih baik. Nah, tapi 3 bulan 2020 itu nggak ideal buat kami karena langsung kita semuanya tergulung oleh isu COVID kan ya pada saat itu. Jadi langsung baru mau beres-beres, baru mau kenal-kenalan langsung COVID gitu. Langsung tutup kantor kan harus tutup gitu, dan semuanya terpencar. Komnas Perempuan itu infrastruktur teknologi informasinya sangat minim. Kalau mau harus online semuanya itu heboh sekali ya di awal-awal, apalagi 80% dari staf Komnas Perempuan adalah perempuan yang semua pekerjaan harus dia urus. Ini mau sekolah, mau macam-macam, suami juga kerja di rumah. Itu saya mengingat tahun 2020 itu betul-betul upaya untuk bagaimana ini bisa menjalankan mandatnya Komnas Perempuan di tengah kondisi kelembagaan yang juga sangat terbatas, teman-teman yang juga harus bekerja dalam tekanan, dan di saat COVID itu angka kekerasan naik gitu di dalam rumah tangga ya kan, karena semua orang masuk ke dalam rumah kan, belum lagi akibat dari pemutusan hubungan kerja karena banyak toko-toko kan tutup ya. Jadi saudari-saudari kita yang bekerja misalnya sebagai sales girls ataupun yang ada di mall-mall gitu, semuanya kan terputus gitu. Nah, jadi isu tentang kekerasan di dalam rumah tangga, kekerasan di dunia kerja, tapi juga kekerasan seksual yang meningkat itu menjadi yang paling utama sebetulnya yang dihadapi dalam 4 tahun terakhir ini. Selain tentunya isu-isu yang juga makin banyak dilaporkan, yaitu isu tentang kekerasan yang datang bersamaan dengan konflik sumber daya alam, konflik agraria, konflik yang terjadi akibat proses konsultasi yang mungkin tidak cukup komprehensif dalam upaya membangun proyek strategis nasional, pembangunan waduk, pembangunan jalan, jadi ini tuh bertubi-tubi semuanya. Jadi kalau dilihat dari jumlah kasus yang dilaporkan, memang hampir 70% adalah kasus kekerasan di dalam rumah tangga ya. Kekerasan di dalam relasi personal sebenarnya, bukan cuma rumah tangga dalam artian suami terhadap istri, tapi juga bagaimana misalnya anak perempuan mengalami kekerasan oleh ayahnya, ayah tirinya, saudara laki-lakinya, pamannya, kakeknya gitu ya. Juga kekerasan seksual yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan, apalagi kalau itu sudah lembaga pendidikan berasrama dengan keagamaan tertentu yang menyulitkan sekali untuk proses. Dimana komunikasi dengan luar juga sulit ya. Betul. Jadi itu sebetulnya yang banyak juga dilaporkan ke Komnas Perempuan dalam 4 tahun terakhir ini. Baik, bagaimana Bu Andi melihat sikap aparat dalam hal ini juga kepolisian serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menghadapi kasus kekerasan terhadap perempuan? Apakah perlindungan yang diberikan itu sudah maksimal atau belum? Kalau ditanya apakah sudah maksimal, saya pikir jawabannya belum.
Karena sebetulnya kalau kita lihat seperti ini saja. Di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan di dalam Rumah Tangga itu ada sebetulnya jaminan untuk pelindungan mendesak. Jadi ketika di dalam rumahnya terjadi kekerasan, maka aparat negara itu perlu memastikan bahwa kekerasan itu tidak berulang ya dalam waktu yang dekat dan makin intens. Karena kalau makin intens bisa jadi sangat fatal. Kalau kita lihat kan dalam kurun beberapa bulan terakhir ini kita dengarkan ya kasus di mana kekerasan terhadap istri berakhir dengan kematian. Bisa kematian yang diakibatkan oleh pembunuhan dari pasangannya atau bahkan juga bunuh diri. Nah, tapi yang paling penting sebetulnya adalah memahami mengapa itu bisa terjadi. Dalam pandangan Komnas Perempuan, salah satu persoalannya bukan saja soal substansi hukum ya, jadi payung hukum mungkin kita punya, aturan turunan ya kita mungkin masih harus membenahi. Tapi juga ada persoalan struktur. Kalau kita lihat di kepolisian yang menjadi ujung tombak, itu sampai sekarang jumlah poluannya masih sangat sedikit kan dibandingkan dengan polisi laki-lakinya. Apalagi di unit untuk perempuan dan anak yang kita kenal dengan UPPA. Itu bukan saja jumlahnya terbatas, tapi strukturnya sendiri itu tidak memungkinkan mereka memiliki fasilitas yang memadai ataupun juga kewenangan yang cukup untuk mengembangkan dirinya. Karena itu di tahun 2021 Komnas Perempuan mendorong dan juga mendukung upaya dari pihak kepolisian yang dinyatakan oleh Bapak Kapolri ya untuk membuat direktorat khusus UPPA ini gitu. Nah, sampai 2023 mau berakhir ini kan direktorat ini sendiri belum ada ya. Bahkan waktu itu sempat ada diskusi bahwa direktorat ini akan menjadi gabungan dengan direktorat perdagangan orang. Yang kita pahami juga isunya memang sangat besar, tetapi proses nanti strukturnya kami sangat mendorong agar jangan UPPA ini menjadi subdit yang kecil lagi, karena nanti posisinya akan bermasalah seperti sekarang ini. Kita membutuhkan direktorat yang ataupun pengembangan kewenangan institusi dari UPPA ini sendiri yang memungkinkan kepolisian akan bekerja dengan lebih cepat. Karena untuk perintah pelindungan kalau tidak ada jumlah polisi yang cukup kan juga sulit. Ini kita belum bicara soal infrastruktur rumah amannya sendiri. Atau juga misalnya di dalam upaya untuk menghapuskan kekerasan di dalam rumah tangga khususnya oleh pasangan, ini kan ada kebutuhan rehabilitasi pelaku. Jadi ini mengapa misalnya seorang istri kalau habis melaporkan suaminya itu nggak mau langsung misalnya untuk proses hukumnya, kan yang sering dikeluhkan itu nanti baru melapor terus cabut lagi gitu. Karena seorang ibu, seorang istri dia punya banyak pertimbangan. Saya mau menggambarkannya begini, ada mantan suami tapi nggak ada mantan bapak. Gitu. Jadi kalau proses hukumnya akan berlanjut, maka seorang perempuan kalau dia punya anak, dia akan membayangkan apa dampak bagi anaknya. Dan bisa jadi bukan cuma soal bucin atau ketergantungan psikologi, itu yang seringkali orang membayangkan ya, ini kok udah didukung banyak orang, bahkan bisa jadi adalah artis atau orang yang sangat terkenal di publik ya, ini udah dilaporkan semua orang udah berbondong-bondong mendukung, kok narik lagi sih gitu, ini bucin aja atau gitu. Jadi yang kita hadapi itu bukan hanya sekedar ketergantungan secara psikologis atau bahkan ketergantungan secara ekonomi, karena orang berpikir nanti kalau suaminya di penjara dianya nggak ada orang yang akan biaya nafkah bagi anaknya. Tapi juga ada ketergantungan sosial yang sangat besar gitu, karena nggak gampang menjadi perempuan kepala rumah tangga tunggal ya gitu. Bayangkan stigma yang harus dihadapi oleh perempuan dengan label janda. Ini ada yang mau menikah lagi aja seluruh Indonesia heboh dulu ya, mempolemikkan kenapa dia kawin lagi gitu, katanya itu ya, dan macam-macam ya gitu. Nah juga ada isu misalnya bagaimana dengan dampak pada anak secara sosial kalau dia direkatkan sebagai anak mantan narapidana. Belum lagi jika nanti dalam satu komunitas, komunitas muslim, itu kan ketika anak perempuan akan menikah dia harus cari walinya, bapaknya gitu. Itu kerumitan-kerumitan yang seorang ibu akan harus bayangkan dalam jangka panjangnya, bukan hanya menyelesaikan masalah dia pada hari ini gitu. Karena itu
seperti terombang-ambing ketika sudah melaporkan kasusnya, karena kasus-kasus yang dilaporkan itu biasanya kalau sudah mulai masuk ke dalam proses hukum itu adalah kasus-kasus yang sudah luar biasa, sudah berulang kali terjadi. Karena misalnya saja dukungan secara infrastruktur untuk pendampingan psikologi, rehabilitasi pelaku yang memastikan tidak berulang. Ini kan bukan sekedar didamaikan terus disuruh pulang ke rumah, tapi bagaimana caranya, misalnya ada konseling keluarga, ada yang lain-lain, pengawasan gitu ya, peran dari masyarakat sekitar untuk memastikan bahwa peristiwa kekerasan tidak berulang. Seluruh infrastruktur ini belum terjadi. Sebaliknya malah secara budaya di masyarakat kita masih sering banyak yang menganggap kekerasan oleh pasangan itu sebagai sesuatu yang itu urusan personal aja. Oh mungkin karena kurang mampu berkomunikasi. Oh kamu sabar aja. Oh nanti juga akan kembali. Bahkan kalau misalnya situasi ini dimulai dari perselingkuhan, orang akan bilang, oh mungkin sebagai ibu, sebagai istri kamu nggak dandan kali, kurang mampu membuat suami senang, betah di rumah dan macam-macam. Jadi budaya untuk membuat ini menjadi persoalan yang personal saja, persoalan yang mungkin justru menyalahkan si pihak perempuannya, dan bahkan menganggap bahwa ini bisa diselesaikan dengan diam-diam gitu, adalah yang menyebabkan situasi tadi penanganannya menjadi tidak utuh, belum maksimal. Hal yang sama terjadi pada korban kekerasan seksual. Meskipun sekarang sejak tahun 2022 sudah ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, secara faktual praktik menikahkan korban dengan pelaku perkosaan masih terjadi. Atau bahkan obstruction of justice terjadi di mana pelaku kemudian menawarkan untuk menikahi korbannya yang melapor. Sebenarnya kan ketika dia menawarkan menikahi adalah indikasi bahwa betul peristiwa itu terjadi. Karena kalau peristiwa itu nggak terjadi, pelaku harusnya bisa dengan tenang bilang, oke, mari kita berproses secara hukum untuk membuktikan bahwa itu tidak terjadi kan. Tapi kalau pelaku sampai menawarkan, sudah saya tanggung jawabi. Itu kan berarti peristiwa itu betul terjadi, gitu. Dan ada pemaksaan hubungan seksual di sana. Gitu. Dan kenapa juga perempuan yang harus menikahi orang itu kan? Betul. Nah, jadi kalau tapi praktik ini seolah-olah menyelamatkan pihak perempuannya karena dianggap perkosaan itu adalah aib bagi perempuannya, gitu. Karena secara sosial hubungan di luar perkawinan secara seksual bagi perempuan itu dianggap sebagai sesuatu yang mencederai kesuciannya kan ya, karena itu harus dikembalikan. Padahal yang harusnya merasa aib adalah pelakunya karena dia mencoreng rasa kemanusiaannya dan menjadikan perempuan sekedar objek seksualnya saja gitu. Nah, beban untuk bisa menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari aib inilah sebetulnya yang mendorong banyak sekali praktik sampai sekarang di mana justru korban kekerasan seksual masih bungkam, tidak berani melaporkan kasusnya, dan juga menerima quote and quote ya, dikawinkan dengan pelakunya yang sebetulnya menempatkan dia selalu dalam siklus kekerasan. Bayangkan masuknya saja sudah dengan kekerasan, banyak kasus di mana kita lihat bahkan dalam sebuah kasus yang cukup besar ya terjadi di sebuah kementerian, ya dia ditelantarkan atau mengalami kekerasan di dalam rumah tangga lebih lanjut ke depan. Baik. Banyak sekali ya sebenarnya masalah yang membuat ini menjadi sangat rumit. Terutama yang harus diubah itu adalah pola pikir masyarakatnya mungkin. Betul sekali. Karena pertama begini, kalau kita lihat 25 tahun ya perjalanan kita semua mencoba membenahi Indonesia. Payung-payung hukum yang baik, yang progresif itu hanya akan hadir kalau ada kekuatan di dalam masyarakat untuk mendorong itu. Baik dalam proses penggagasannya dan pengawalan di dalam proses-proses pembahasan sampai undang-undang itu hadir. Selebihnya bisa jadi lebih tertutup ya dengan kepentingan-kepentingan penguasa, pengusaha ataupun yang ya cenderung tidak berpihak kepada pembelaan hak asasi manusia. Nah, yang kedua setelah ada payungnya, dia baru betul-betul akan bisa bermanfaat khususnya bagi perempuan korban itu kalau ada perubahan mindset itu sendiri gitu dari masyarakat gitu. Tetapi untuk itu butuh proses
sosialisasi yang cukup besar sehingga semua orang tahu bahwa oh payung hukum ini ada. Oh yang dulu dianggap hal yang biasa ternyata adalah sebuah peristiwa kejahatan yang bisa diproses secara hukum. Oh kalau saya mengalami ini saya tahu saya harus melapor kemana, saya punya hak apa dan siapa yang akan membantu saya untuk mendapatkan hak-hak tersebut dan siapa yang bertanggung jawab di lembaga-lembaga pemerintahan, aparat penegak hukum maupun lembaga-lembaga negara lainnya yang bertanggung jawab untuk memastikan hak ini bisa saya peroleh gitu. Dan kemudian harus ada dukungan yang cukup dari sekitarnya untuk memperjuangkan itu. Ini sebetulnya ya yang menyebabkan banyak kasus sekarang kan istilahnya tuh no viral no justice. Ya kan? Karena kalau nggak didukung semua pihak dia nggak jadi perhatian banyak. Seakan tenggelam jadinya kasusnya. Betul, padahal banyak sekali kasusnya. Tapi juga ada masalah yang lain ya soal viral nggak viral ini. Yang saya ingin sampaikan adalah memang terutama bagi perempuan korban kekerasan, apalagi yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya atau orang-orang yang dipandang sebagai tokoh di dalam masyarakat, tokoh di lembaga pendidikannya, hanya dengan dukungan dari masyarakat maka ia dapat berproses mengakses baik itu keadilan maupun pemulihan. Baik, kemudian membicarakan soal Komnas Perempuan sendiri, masalah apa nih sebenarnya yang dihadapi oleh Komnas Perempuan baik secara internal maupun eksternal dalam menjalankan fungsinya sehingga dirasa kurang maksimal gitu? Ini bisa panjang sekali, ini bisa 3 jam sendiri untuk menjelaskan apa yang dihadapi. Ya, secara eksternal dulu aja. Sekarang ini kan kalau kita lihat Komnas Perempuan itu laporan langsung ke Komnas Perempuan itu melonjak drastis perbandingannya itu. Sekarang 4.000-an lebih. Jadi kalau pakai datanya Komnas Perempuan saja yang kita kumpulkan di dalam Catahu, catatan tahunan itu dalam 2 jam ada 5 perempuan yang menjadi korban kekerasan seluruh Indonesia. Ya. Dan di saat yang bersamaan dia sebetulnya informasi yang baik. Artinya pertama itu laporan kekerasan yang meningkat. Itu menunjukkan pertama ada confident dari korban untuk melaporkan kasusnya. Korban tahu dia bisa melaporkan kasusnya, korban bisa melaporkan kasusnya, aksesnya ada dan korban dapat dukungan untuk melaporkan kasusnya. Jadi ini sebenarnya di satu sisi dia baik ya. Dan tetap saja ini masih fenomena gunung es. Yang berani melapor dengan yang nggak berani melapor itu tetap lebih banyak yang nggak melapor. Ini semua survei sudah membuktikan. Nah, di sisi yang lain karena laporannya meningkat, itu dia juga memberikan ekspektasi bahwa pelayanannya akan lebih baik kan. Sementara infrastruktur ini tertatih-tatih, tadi saya menyebutkan struktur di kepolisian juga belum kuat. Kalau kita lihat misalnya di kejaksaan, di kehakiman, di Mahkamah Agung misalnya, kebutuhan aparat penegak hukum yang betul-betul paham pada isu kekerasan terhadap perempuan juga masih sedikit. Karenanya masih banyak ya keluhan-keluhan yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan dalam proses peradilan. Belum lagi praktik-praktik di dalam masyarakat yang di luar peradilan atau bahkan kami baru saja menyelesaikan laporan pemantauan di 9 provinsi tentang praktik so-called atau yang disebut dengan restoratif justice, di mana dia tidak masuk ke dalam proses peradilan tetapi diselesaikan dengan cepat yang sebetulnya bisa membebani korban dan bahkan menghalangi korban untuk mendapatkan penanganan yang lebih utuh. Nah, jadi ketika infrastruktur ini tidak ada, itu kan berarti ke Komnas Perempuan komplain, keluhan akan makin banyak laporannya. Ya kan, kalau itu semuanya baik, tertata, tertangani pasti lebih sedikit yang lapor ke Komnas Perempuan. Karena kan Komnas Perempuan ini seperti pintu akhir saja. Kalau dia baru berproses kasusnya, Komnas Perempuan akan merujukkan kasusnya ke lembaga-lembaga pendampingan. Karena Komnas Perempuan sendiri kan tidak memberikan layanan pendampingan satu persatu kasus. Kalau ada yang butuh bantuan hukum ya kami bantu ke UPTD P2TP 2A-nya yang dikelola bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau ke lembaga bantuan hukum atau ke crisis center yang dikelola oleh masyarakat. Nah, artinya ketika terjadi sumbatan itu baru ke Komnas Perempuan. Kalau lembaga-lembaga layanan di lapis pertamanya ini tidak bisa beroperasi dengan baik karena misalnya di UPTD yang diselenggarakan pemerintah daerah bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini koordinasinya
itu kan keluhannya balik lagi ke Komnas Perempuan, ya kan? Atau sekarang ini banyak juga masih masyarakat yang merasa bahwa mereka harus mendapatkan dulu pendampingan dari masyarakat untuk bisa mengakses layanan yang disediakan oleh pemerintahnya. Tapi layanan yang disediakan oleh masyarakat ini kan juga jumlahnya terbatas. Dan sebagian besar itu bekerja secara mandiri dengan dana mereka sendiri, dengan dukungan yang sangat minim, yang tertatih-tatih. Jumlah orangnya sedikit, kasusnya banyak, anggaran juga sedikit, fasilitasnya sedikit. Dan bertumpuk-tumpuk sampai mereka juga mengalami lejar tadi, burnout tadi gitu ya. Itu situasi eksternal sebetulnya yang dihadapi oleh Komnas Perempuan. Belum lagi kalau kita mau melihat kondisi di pulau-pulau terluar dan terpencil di Indonesia. Ini Indonesia kan sebetulnya negara kepulauan ya. Tetapi sebetulnya bayangan kita tentang kepulauan tuh enggak nyampe. Kita tuh sebenarnya lebih banyak yang bicara daratan karena kita konsentrasinya kan di pulau-pulau besar. Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua gitu misalnya. Tetapi di wilayah-wilayah kepulauan sekali itu infrastrukturnya kan hampir tidak ada. Ada kasus di mana ketika dia terjadi di pulau itu butuh waktu 2 minggu dulu untuk bisa sampai ke pulau di kota kabupaten karena bukan cuma nggak ada kapal, kapalnya mahal, ombaknya gede. Iya. Jadi harus nunggu itu semua dulu kan. Nah kalau dia mengalami perkosaan misalnya sampai 2 minggu layanan kesehatannya bisa tertunda, akibatnya kita pernah mendengar kasus di mana perempuan korban perkosaan meninggal dunia karena infeksi yang dialaminya. Karena penanganan kesehatannya terlambat. Tapi kalau mau visum, jejak kekerasannya sendiri mungkin sudah tidak ada. Sehingga dianggap tidak ada bukti yang kuat gitu misalnya kan. Jadi ada secara infrastruktur juga yang menurut kami harus dibenahi saat ini, ingin berkoordinasi lebih lanjut dan lebih erat dengan Kementerian Kesehatan karena yang punya pusat-pusat kesehatan pembantu itu kan pustu-pustu sampai ke daerah-daerah terluar ya. Dan kalau kita punya rekam medis yang secara legal, medico legal ini bisa menjadi bukti yang kuat di ranah proses hukum, mungkin itu juga akan membantu saudara-saudari kita yang menjadi korban kekerasan. Tantangan eksternal lainnya, kalau untuk kasus-kasus yang sebetulnya dia berakar pada kondisi kebijakan makro, maka kalau kondisi kebijakan makronya tidak diperbaiki, situasinya akan semakin buruk bagi perempuan. Contoh kasusnya konflik-konflik sumber daya alam, kan dia bukan peristiwa personal, itu ada kebijakan negara, ada peristiwa penggunaan juga kewenangan-kewenangan yang sebetulnya justru melahirkan kekerasan. Kalau itu tidak diselesaikan, ya kekerasannya akan makin banyak gitu. Dan Komnas Perempuan bergeraknya seolah-olah jadi pemadam kebakaran ya gitu, karena setelah peristiwa terjadi kemudian harus direspon. Kondisi lain juga misalnya perempuan yang berkonflik dengan hukum sebagai tersangka, ini kan layanan yang tersedia juga tidak memadai. Situasi lain secara eksternal yang dihadapi Komnas Perempuan adalah perkembangan secara global. Misalnya saja kita tidak bicara hanya Ukraina atau Palestina yang mungkin tidak secara langsung dampaknya dialami oleh Indonesia, tetapi misalnya kondisi di Rohingya dan kondisi penanganan pengungsi secara global yang menyebabkan saudari-saudari Rohingya kita berusaha menyelamatkan dirinya dengan cara yang juga sangat berbahaya dan akhirnya tiba di pantai-pantai Indonesia dan kemudian juga mengalami ketegangan yang baru karena kita belum punya kebijakan yang cukup mumpuni untuk menangani pengungsi dari luar. Belum lagi pengungsi internal ya di Indonesia ini, kalau kita lihat kawan-kawan pengungsi di misalnya di Transito ini sudah 17-18 tahun ini ada di dalam pengungsian gitu kan. Daerah-daerah pasca konflik ataupun pasca bencana seringkali dianggap sudah tidak ada pengungsian lagi, tapi banyak orang yang tidak bisa kembali ke daerah asalnya gitu. Nah, situasi kompleks ini akan semakin rumit ke depan. Secara eksternal juga isu digitalisasi, artificial intelligence gitu ya, kekerasan berbasis online ini akan banyak sekali, sementara infrastruktur kita secara kebijakan maupun bahkan di Komnas Perempuan aja fasilitas teknologi informasi komunikasi kami sangat terbatas untuk bisa menyikapi itu dengan baik. Ini belum lagi isu kelembagaan Komnas Perempuan sendiri ya. Dari tahun 98 kami hanya boleh punya 45 staf. Ini jadi dibatasin ya, hanya boleh 45. Iya betul. Oke. Itu untuk keseluruhan. Jadi yang
mungkin di tahun Ini 45 untuk seluruh Indonesia. seluruh Indonesia, mulai dari program sampai administrasi ya. Biasanya kami harus tambah dan lain-lain, itu lebih ya ada juga bantuan operasional lain seperti security atau yang lainnya, tidak masuk dalam hitungan 45 staf ini. Tapi secara kelembagaan ini yang sedang kami upayakan dengan perubahan peraturan presiden yang kami sedang deg-degan nih, karena ini tinggal berapa ya? 8 hari menuju penghujung 2023. Jika perubahan Pepresnya tidak bisa kami dapat pada tahun ini, seperti di SPBU harus mulai dari nol gitu, karena berarti harus izin prakarsa lagi dari presiden, mengulang seluruh proses dan lain-lain. Nah, kami berharap dengan nanti ada perubahan Pepres ini secara kelembagaan akan menjadi lebih kuat, karena bisa teman-teman staf badan pekerjanya akan lebih banyak mendukung kerja Komnas Perempuan. Jadi bisa dilihat ya, banyak sekali masalah yang dihadapi oleh Komnas Perempuan ini baik secara internal maupun eksternal ya. Tapi kemudian kita mungkin beralih sedikit kepada hal yang berbau politiknya. Bagaimana dengan partisipasi politiknya? Apakah perempuan Indonesia sudah menjadi pemain atau masih sekedar menjadi alat politik? Ini pertanyaan sulit sekali, terutama di dekat-dekat masa politik. Tapi ini pertanyaan harus ditanyakan nih, mau nggak mau ya. Perempuan ini sebenarnya sudah jadi pemain atau masih menjadi alat nih dalam politik? Saya pikir kalau kita mengamati dalam 25 tahun ya, karena kalau di masa Orde Baru itu kan semuanya lebih terkomando. Sementara setelah itu ada berbagai upaya yang dilakukan oleh khususnya kelompok perempuan dan juga masyarakat sipil pro-demokrasi untuk memastikan keterwakilan perempuan dalam politik, termasuk diskusi soal afirmasi perempuan 30% yang kemudian masuk ke dalam peraturan perundang-undangan. Tetapi kalau kita lihat dari seluruh kontroversi yang muncul ya di tahun 2023 untuk pemilu 2024, kebanyakan dari partai yang mengupayakan untuk 30% itu terjadi, lebih banyak yang sifatnya tokenisme juga ya. Karena 30% itu adalah syarat administratif, jadi daripada tidak berhasil untuk mengikuti ya harus dicari saja gitu. Secara anekdotal saya mendapatkan laporan ya betul ada tokoh-tokoh perempuan yang sudah cukup kuat berkiprah gitu. Tetapi juga ada banyak yang pemain cabutan aja, yang penting menuhin kuota gitu. Tidak ada proses untuk misalnya membangun pemahaman, kapasitas, kepemimpinan yang memungkinkan mereka berproses dengan baik pada saat pemilu itu terjadi. Yang kedua juga bahkan kita menyesalkan ya, karena harus sampai ke Mahkamah Agung, sampai sidangnya Bawaslu hanya untuk meminta KPU menjalankan sebuah putusan yang betul-betul bisa mencoba mengupayakan keterwakilan perempuan nanti pada hasil pemilunya. Tetapi kalau kita membuat sebuah pemahaman bahwa kepemimpinan perempuan itu bukan hanya keterwakilannya, itu bukan hanya ketika dia formal saja menduduki jabatan, tetapi juga upaya yang dibangun tadi untuk membuka ruang-ruang perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan, baik itu mulai dari musrembang misalnya, ataupun tadi memperjuangkan kehadiran perempuan lewat mekanisme Mahkamah Agung, Bawaslu dan juga mekanisme lain yang tersedia. Menurut saya dia menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan dan keterlibatan perempuan secara aktif itu terus bertumbuh di Indonesia. Kita juga sekarang sedang mencoba mengupayakan agar bukan hanya di pemilunya saja kita lihat, tapi juga di lembaga-lembaga negara lainnya. Misalnya Ombudsman Indonesia periode ini nggak ada perempuannya ya, tapi kita harap ke depan ada perempuannya. Atau juga nanti di lembaga-lembaga lain lah, termasuk komisi kepolisian atau kejaksaan, komisi yudisial, bahkan hakim agung gitu yang jumlah perempuannya masih sangat sedikit. Mahkamah Konstitusi juga hakim perempuannya kan nggak sampai itu 30% gitu misalnya. Jadi ini sebetulnya masih banyak ya situasi-situasi yang harus kita upayakan bersama agar kepemimpinan perempuan dan keterwakilan perempuan itu betul-betul nyata. Baik, tapi itu kan kalau misalnya dikatakan ya, ini keterwakilannya 30%.
Berarti kan wajib harus ada perempuan kan berjumlah 30% itu. Tapi di satu sisi apakah ini justru merendahkan perempuan? Karena kan keterwakilan perempuan bukan karena keahliannya, melainkan karena memenuhi kuota saja. Kalau kita lihat sebetulnya langkah afirmasi adalah salah satu jaminan konstitusi ya di Indonesia. Kita tahu bahwa di dalam masyarakat relasi kuasa itu tidak setara. Relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan itu hanya satu saja. Tapi juga di saat yang bersamaan relasi laki-laki dan perempuan ini dipengaruhi oleh relasi kuasa yang lain. Misalnya kota dengan desa, yang pemilik modal dengan pekerja, yang memang elit dengan yang rakyat jelata. Itu semuanya akan mempengaruhi dinamika relasi laki-laki dan perempuan itu sendiri, yang biasanya disebut dengan gender. Ya. Nah, tetapi di saat yang bersamaan kita tahu bahwa tanpa langkah afirmasi, maka ketimpangan kuasa yang menyebabkan satu pihak yang tadi posisinya lebih subordinat itu tidak akan pernah bisa mencapai kesetaraan dan keadilan, maka langkah afirmasi itu harus didorong dulu untuk pertamanya. Nah, inilah yang menjadi afirmasi. Kalau pakai konstitusi bahasanya itu pasal 28I ayat 2 tentang hak untuk bebas dari diskriminasi, itu dia berjalan bersamaan dengan pasal 28H ayat 2 tentang kemudahan dan perlakuan khusus untuk keadilan dan kesejahteraan. Jadi kesetaraan, karena itu afirmasi tidak bisa dianggap sebagai upaya merendahkan yang lain. Tetapi dia adalah untuk menumbuhkan kesetaraan dari relasi yang sudah timpang sedari awal. Nanti pada masanya bisa jadi kita akan membuat pengukuran itu, pada masanya kita akan bisa lihat apakah dia sudah setara atau belum sehingga langkah afirmasi ini bisa dihentikan. Nah, itu mengapa misalnya setiap negara biasanya akan menjaga, kan kita punya indeks-indeks ya, indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, indeks itu ketimpangan dan lain-lain yang bisa dilihat. Sambil contoh saja kenapa afirmasi itu masih dibutuhkan. Bukan saja 30% perempuan tetapi di ruang politik, tapi juga di ruang-ruang yang lain dengan cara-cara yang juga menurut saya membutuhkan saat ini daya kreativitas untuk memastikan hasil yang sungguh-sungguh. Saya ambil contoh ya, sekarang ini rata-rata lama sekolah perempuan itu sudah naik. Bahkan ekspektasi lama sekolah perempuan itu lebih tinggi daripada yang laki-laki. Tetapi jurang gendernya itu masih besar. Masih lebih tinggi rata-rata lama sekolah laki-laki dibandingkan rata-rata lama sekolah perempuan. Dalam 10 tahun terakhir itu mengurangi jurang gendernya itu hanya 0,271 poin kalau saya tidak salah. Yang pakai hitungan matematika sederhana artinya mungkin kita butuh 4 dekade untuk bisa mengecilkan rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan. Ya. Dengan rata-rata lama sekolah juga nggak tinggi-tinggi sekali karena rata-rata lama sekolah Indonesia ini sampai sekarang belum lulus SMP. Artinya kalau ini tidak dijembatani, ke depan perempuan dengan pendidikan lebih rendah itu akan banyak. Dalam posisi pendidikan yang rendah akan sulit kita mengejar 30% keterwakilan politik tadi, ya kan, yang sungguh-sungguh gitu. Yang kedua, mereka akan dilapis pekerja yang paling bawah, gampang dieksploitasi, gampang mengalami diskriminasi dan juga kekerasan. Artinya kondisi kehidupannya akan lebih jauh terpuruk lagi. Dan itu kalau tidak ada afirmasinya yang sungguh-sungguh, bagaimana caranya kita memastikan anak perempuan itu mau sekolah karena dia tahu sekolah itu bukan sekedar sekolah. Sekolah itu bukan sekedar cari supaya pantas-pantasin dengan calon suami. Sekolah itu memberikan kesempatan untukmu berdaya, mengambil keputusan sendiri misalnya. Dan perempuan untuk bisa sampai pada titik itu dia akan menghadapi macam-macam yang lain. Misal di beberapa daerah kekhawatiran orang tua kalau dia harus sekolah sampai keluar, ya kan? Jadi si perempuan orang tuanya berpikir bukan kami nggak mau sekolahkan dia, tapi nanti kalau dia sekolah jauh ada terjadi apa-apa gimana? Berarti negara harus memastikan ada situasi yang aman untuk dia bersekolah. Karena itu buat kami misalnya memastikan Satgas PPKS, Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus itu sangat penting. Kenapa? Bayangkan untuk bisa dia
sampai ke sekolah tinggi itu pun sudah lewat dari rata-rata nasional itu. Berarti dia sudah banyak sekali hal yang harus dia tempuh maupun orang tua tempuh ya untuk bisa menyekolahkan anak. Dan kalau akibat kekerasan seksual di kampusnya menyebabkan dia tidak bisa bersekolah dengan baik, itu kan kita rugi luar biasa dan rugi bagi si perempuannya. Jadi itu juga termasuk langkah afirmasinya sebetulnya. Kita juga perlu memastikan isu perkawinan anak itu tidak dianggap sebagai hal yang remeh. Karena banyak anak Indonesia begitu dia menikah, dia akan berhenti sekolah. 1 dari 10 perkawinan anak, 9 dari 10 perkawinan anak adalah anak perempuan. Jadi 1 dari 10 adalah anak laki-laki. Artinya yang akan putus sekolah lebih banyak adalah anak perempuan. Belum lagi isu kekerasan seksual lain nih. Ini soal keterpaparan ya, banyak orang tua sekarang kan atau guru atau kita semua merasa aduh ini gimana nggak dikawinkan karena mereka sudah terpapar secara seksual dan sebagainya. Karena itu ruang untuk memastikan literasi ya, bukan soal membatasi penggunaan handphone, membatasi aplikasi, bukan itu. Literasi digital yang berangkat dari kemampuan berpikir kritis, kemampuan menseleksi informasi, kemampuan mandiri memutuskan mana informasi yang akan dia pakai, mana yang tidak pakai, mana yang mau dia serap, tidak serap. Itu sudah harus dibangun sejak usia dininya itu. Dan itu juga adalah langkah afirmasi yang harus diberikan. Gitu. Khususnya dengan memberikan pemahaman kepada anak perempuan, juga yang laki-laki, kenapa situasi serupa ini nggak boleh kita biarkan. Karena kalau dengan perkawinan anak itu dia akan buat siklus yang panjang kan. Kekerasan yang panjang itu bukan cuma berhenti sekolahnya, kemudian mereka akan hidup dalam kemiskinan, melahirkan generasi baru yang juga bisa jadi tidak memiliki masa depan yang baik gitu. Mengulang siklus yang sama. Sama gitu. Ini isunya juga kait dengan stunting, dengan macam-macam ya. Tapi kita bisa lihat pola siklus kekerasan, marginalisasi dan diskriminasi perempuan jika langkah afirmasi itu tidak ada. Nah, jadi langkah afirmasi bukan hanya 30% sesungguhnya, dan langkah afirmasi tidak bisa dijadikan atau tidak bisa dipandang sebagai cara untuk mengerdilkan yang lain, tetapi justru untuk membangun sebuah kemungkinan kesetaraan dan keadilan. Baik, waduh luar biasa sekali jawaban dari Ibu Andi ini memang sangat menyeluruh ya, bahwa semua ini pada dasarnya adalah untuk melindungi perempuan juga ya, dimana perkawinan dini itu sebenarnya sangat tidak baik bagi perempuan karena memutus sekolah mereka. Baik Bu Andi, ini mungkin saya juga nanya sekali lagi ya, yang terakhir nih mengenai apa harapan Bu Andi dan Komnas Perempuan kepada Presiden Indonesia terpilih pada 2024 mendatang? Kalau di Komnas Perempuan kami masih membaca ulang ya visi misi Presiden nih. Tapi kita juga tahu bahwa di saat yang bersamaan kan di Indonesia sedang membangun proses rencana pembangunan jangka panjang yang berikutnya ya 2025-2045, dan juga ini sedang menata rencana jangka menengah 2025-2029. Tentunya yang pertama kami berharap bahwa siapapun yang terpilih ada upaya yang sungguh-sungguh untuk memastikan transformasi hukum Indonesia itu memberikan keadilan bagi perempuan dan kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini terdiskriminasi. Kita tahu bahwa misalnya Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga itu sudah mangkrak hampir 2 dekade. Undang-Undang Pelindungan Masyarakat Adat juga belum ada nih titik terangnya. Padahal boleh jadi 2 undang-undang ini kalau ada bisa akan membantu jaminan pelindungan hukum yang lebih baik bagi kelompok masyarakat khususnya perempuan yang selama ini menghadapi berbagai kekerasan dan diskriminasi. Tetapi juga di saat yang bersamaan kita menghadapi situasi di mana perlu ada tata harmonisasi undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan yang berkontradiksi satu dengan yang lainnya. Misalnya saja kita lihat bagaimana kritik terhadap Undang-Undang Cipta Kerja bertabrakan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup, bertabrakan juga dengan keinginan investasi dan lain-lain. Nah, ini yang sebetulnya menyebabkan di lapangan konflik-konflik sumber daya alam, agraria ataupun juga tadi terkait dengan proyek strategis nasional terjadi. Kalau ke depan presidennya dan juga nanti lembaga legislatif yang terpilih itu mengedepankan proyek-proyek besar, industri ekstraktif dan lain-lain, saya
dan Komnas Perempuan tentunya cukup khawatir ya jika tidak ada pembenahan hukum sehingga ada koridor yang pasti untuk kita bisa mencegah konflik di masa depan. Selain itu, secara infrastruktur kami berharap Direktorat untuk Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian itu betul-betul ada dan memberikan kekuatan bagi upaya untuk kita memberikan pelindungan yang mumpuni untuk perempuan korban kekerasan. Serta infrastruktur layanan lainnya, baik itu yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, lewat layanan kesehatan, layanan sosial, layanan pendampingan, dan juga pemberdayaan ya, sehingga menjadi ruang pemulihan yang utuh ini betul-betul bisa ada. Kalau harapan banyak sekali gitu. Harapan kami juga tentunya peran serta masyarakat ini menjadi semakin aktif dalam mencegah dan menyikapi kekerasan terhadap perempuan. Serta di dalamnya termasuk dukungan bagi Komnas Perempuan bekerja. Komnas Perempuan ini kan sebetulnya unik ya, dia satu-satunya di seluruh dunia. Seringkali negara-negara lain tuh menjadikan Komnas Perempuan modeling untuk mengembangkan lembaga nasional hak asasi manusia, lembaga yang independen yang berfokus pada kekerasan terhadap perempuan. Tapi daya kerja kami akan menjadi lebih optimal jika secara infrastruktur kelembagaan juga didukung oleh tata kelola birokrasi yang memungkinkan kerja-kerja independen itu ada. Amin, semoga itu bisa terwujudkan nanti ya pada tahun 2024. Bu Andi, ini juga saya ingin tahu apakah masih sering pulang ke Pontianak dan bertemu teman-teman lama. Bagaimana dengan keadaan di sana? Apakah masih sama seperti 3 dekade lalu atau sudah ada perubahan? Saya sih pengennya lebih sering pulang ya. Pengennya lebih sering pulang. Tapi sekurang-kurangnya minimal biasanya dekat-dekat Lebaran saya pulang. Karena itu kalau kebetulan kan sekarang orang tua masih ada ya, jadi selalu ingin bisa punya waktu lebih panjang. Dan juga ya tadi melihat bagaimana perkembangan sekolah, juga organisasi yang dibangun. Saya pikir sih perubahan itu tampak ya. Saya lihat dari kemajuan-kemajuan yang ada di lembaga-lembaga masyarakat sipil yang di sana gitu. Tapi juga upaya untuk memastikan ketidakberulangan konflik di Kalimantan Barat. Menurut saya sangat penting sekali karena daerah itu seperti juga banyak daerah lainnya ya, kan mengalami konflik etnis yang berulang gitu. Dan juga tidak vakum pada pengaruh-pengaruh ketegangan-ketegangan, intoleransi, ataupun situasi-situasi lain di tingkat nasional maupun tingkat global. Dan resiliensi masyarakat yang menurut saya sangat penting, dan juga pemahaman tentang isu kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkawinan anak yang tadi menjadi salah satu alasan kenapa saya juga berkonsentrasi dalam isu ini. Saya lihat ada perbaikan dalam upaya pencegahan dan penanganannya. Semoga akan semakin terus membaik ya. Baik, terima kasih banyak Bu Andi sudah mau ngobrol dengan saya, seru banget, dan semoga dengan ini sahabat liputan.com juga banyak belajar dari Bu Andi dan jawabannya. Baik, kalau begitu saya Ratu Surya Sumera pamit undur diri dan sampai jumpa.